Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Riyandi, NIM 2030821020 dari Program Studi Administrasi Bisnis Non-Reguler Semester 5 Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan tugas mata kuliah dari dosen pembimbing dan pengarah Ibu Resa Nurmala SABMA dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan materi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik ini dapat terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Kemudian, suatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi, di mana pihak-pihak lain yang memiliki dalam keputusan yang hendak akan diambil akhirnya. Nah, di setiap perusahaan atau di setiap organisasi pasti sebelum melakukan tindakan sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu apabila akan mengambil keputusan. Nah, kemudian jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama konflik destruktif atau disfungsional. Nah, yaitu konflik yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kedua, konflik konstruktif atau fungsional, yaitu konflik yang dapat memberikan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat. Slide selanjutnya. Nah, di dalam kehidupan berorganisasi atau di kehidupan di sekitar lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja, ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Nah, konflik dalam diri individu ini terjadi apabila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang sesuatu hal yang tak diharapkan, tidak seperti apa yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu konflik antar individu. Nah, konflik antar individu ini misalnya seseorang yaitu berada di dalam organisasi yang sama. Nah, hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian yang terjadi di suatu organisasi. Nah, yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Nah, hal ini berkaitan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Nah, yang keempat, konflik antar kelompok di dalam organisasi yang sama. Nah, hal ini disebabkan adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Jadi, ada di suatu kelompok tersebut tidak setuju dengan pendapat misalnya si A dengan si B, jadi terjadilah konflik. Nah, yang kelima, yang terakhir, konflik antar organisasi. Nah, ini biasanya timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem ekonomi di suatu negara. Nah, mungkin di dalam konflik antar organisasi ini bisa jadi itu karena ada persaingan ekonomi, ya sangat bersaing lah nih dalam hal sektor ekonomi. Nah, kemudian slide selanjutnya, sebab-sebab terjadinya konflik. Nah, apa saja sih yang bisa penyebab yang terjadinya konflik? Yang pertama yaitu dalam hal komunikasi. Bisa jadi pengertian yang berkenaan dengan kalimat atau salah kata yang tersampai, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Nah, yang kedua, struktur. Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yang ketiga yaitu sebab pribadi. Nah, ini ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi di pribadi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini ke teori permainan.
Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan atau konflik antara berbagai kepentingan, misalnya perusahaan A dengan si B. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam organisasi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan organisasi atau perusahaan. Nah, teori permainan ini digunakan dalam ekonomi bisnis untuk permodelan perilaku bersaing, seperti lelang, tawar-menawar, merger, dan akuisisi harga. Pembagian yang adil, pembentukan jaringan sosial agen berbasis komputerisasi ekonomi, equilibrium umum, dan seluruh wilayah yang luas seperti ekonomi eksperimental, perilaku ekonomi, ekonomi informasi, organisasi industri, dan ekonomi politik. Nah, untuk ke slide selanjutnya, struktur teori permainan. Nah, ini struktur dari teori permainan ini ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah pemain yang terbagi dalam pemain dengan dua pemain dengan pemain dengan pemain. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan teori permainan berdasarkan keuntungan kerugian. Nah, ini lagi dibagi menjadi dua dan dua sektor. Yang pertama, pemain dengan jumlah 0, pemain dengan jumlah tidak 0. Nah, pemain dengan jumlah 0 ini memiliki dua strategi murni dan strategi campuran. Nah, di dalam unsur-unsur permainan ini terdapat 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dari pemain, yang kedua aturan, yang ketiga hasil keluaran atau outcomes, yang keempat variabel-variabel, yang kelima kondisi informasi, dan yang keenam pemberian nilai. Selanjutnya, permainan dua pemain dengan jumlah 0. Nah, permainan dua pemain dengan jumlah 0 ini model pertentangan yang paling umum dalam dunia bisnis. Permainan ini dimainkan oleh dua pemain atau orang atau dua organisasi yang secara langsung mempunyai kepentingan yang berhadapan. Ada dua tipe permainan dua pemain dengan jumlah 0, yaitu yang pertama, permainan strategi murni, pure strategy games, yaitu setiap pemain mempergunakan strategi tunggal. Nah, yang kedua, permainan strategi campuran atau mixed strategy games, yaitu kedua pemain memakai campuran dari beberapa strategi yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yang pertama yaitu permainan strategi murni atau pure strategy games. Nah, dalam permainan strategi murni ini, pemain baris atau mengidentifikasi strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria maksimin, sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasikan strategi optimalnya berapa. Nah, nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimum dari maksimin kolom. Pada kasus tersebut, suatu titik equilibrium telah tercapai dan titik ini disebut titik pelana atau saddle point. Nah, kemudian bila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, titik pelana tidak dapat dicapai, sehingga permainan tidak dapat terselesaikan dengan mempergunakan strategi murni, tetapi dengan strategi campuran. Nah, contoh nih. Dua perusahaan sedang dalam proses penentuan strategi per iklannya. Nah, anggaplah bahwa perusahaan A mempunyai 2 strategi dan perusahaan B mempunyai 3 strategi. Nah, strategi tersebut payoff misalnya kenaikan market share disusun sebagai bentuk permainan dua pemain dengan jumlah 0 sebagai berikut. Nah, perusahaan A mempunyai 2 strategi yaitu A1 dan A2. Nah, perusahaan B memiliki 3 strategi yaitu B1, strategi B2, dan strategi B3. Nah, kemudian nilai angkanya A1 dengan B1 yaitu 1 angka, A1 dengan B2 9 angka, dan A1 dengan B3 2 angka. Kemudian perusahaan A2 dengan perusahaan B1 memiliki 8 angka, perusahaan A2 dengan perusahaan B2 memiliki 5 angka, perusahaan A2 dengan perusahaan B3 memiliki 4 angka. Nah, ini untuk bentuk penyelesaiannya. Nah, jadi perusahaan A1 dengan perusahaan A2, perusahaan B
memiliki 3 strategi, perusahaan A memiliki 2 strategi. Nah, jadi minimum baris yang dipilih itu yang dari A1 dari perusahaan A yaitu 1 karena minimum. Nah, untuk dari perusahaan A2 yang nilai angka yang paling kecil yaitu 4 minimum baris. Nah, dari kolom maksimum yaitu nilai yang paling tertinggi yaitu 8, 9, dan 4. Dan nilai minimax nilai dari kecil ke besar yang diambil yaitu 4. Nah, kemudian angka maksimin dari A2 yaitu juga 4. Maka titik plananya 4. Nah, nilai maksimin sama dengan nilai minimax sama dengan 4. Maka nilai strategi murni dengan titik plana adalah 4. Kemudian, contoh kasus strategi murni. 2 perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 strategi. Nah, di sini perusahaan A memiliki 2 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, yang kedua strategi harga mahal atau S2. Nah, perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu yang pertama strategi harga murah yang dilabeli dengan S1, strategi harga sedang yang dilabeli dengan S2, dan yang ketiga strategi harga mahal dan dilabeli dengan S3. Dengan angka strategi harga murah S1, strategi harga murah S1 dari perusahaan dan perusahaan B yaitu 1, strategi harga sedang 9, strategi harga mahal 2. Nah, harga strategi mahal yaitu 8, strategi harga sedang 5, strategi harga mahalnya 4. Nah, untuk penyelesaiannya langkah pertama, untuk pemain baris perusahaan atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris, yaitu baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya dari 2 nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar yaitu 4. Nah, di sini contohnya misalnya dari perusahaan A, strategi harga murah dengan strategi harga mahalnya berbanding dengan perusahaan B yang memiliki strategi harga murahnya 1, strategi harga sedangnya S2 atau 9, strategi harga mahalnya 2. Nah, strategi harga mahal S2 dari perusahaan A yaitu 8, 5, dan 4. Nah, ambil nilai maksimin dari strategi masing-masing strategi tersebut. Dari strategi harga murah 1 dari perusahaan A yaitu 1, dari strategi perusahaan harga mahal A yaitu 4. Nah, maka nilai terkecil tersebut pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni 4. Jadi maksimin dari max ambil nilai yang paling min. Nah, kemudian penyelesaiannya untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Atau kolom 1 nilai terbesarnya 8. Kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya dari 3 nilai tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi yang B, yakni 4. Nah, jadi dari perusahaan A dengan perusahaan B, nilai maksiminnya yaitu 1 dan 4. Dan minimaxnya 8, 9, dan 4. Maka kolom 1 nilai terbesarnya adalah 8, kolom 2 nilainya 9, dan kolom 3 nilainya terbesarnya 4. Nah, selanjutnya dari 3 strategi ini, ambil nilai yang paling kecil, yaitu 4 ya. Karena di setiap perusahaan pasti mengambil kerugian yang sangat kecil atau meminimalisir kerugian. Nah, kemudian langkah ketiga, yaitu kesimpulan dari strategi ini, yaitu pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilainya 4 ya, dan itu sudah angka yang paling optimal untuk kerugian dari tabel yang tadi. Nah, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal atau S2. Demikian juga dengan perusahaan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A
dengan strategi harga mahal S3. Nah, kemudian penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Nah, ini contoh kasus strategi campuran. Dari kasus di atas, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingannya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini. Nah, perusahaan A memiliki 3 strategi, yaitu strategi harga murah yang ditandai dengan S1, strategi harga sedang yang ditandai dengan S2, strategi harga mahal dengan yaitu S3. Dengan perusahaan B sama, yaitu strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Dan untuk kolomnya yaitu murah, strategi harga murah itu lebih dengan 257, strategi sedang dengan minus 1, 2, 4, strategi harga mahal yaitu plus 6, 1, dan 9. Nah, langkah penyesuaian yaitu cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni yang tadi. Nah, cari dari angka yang telah kita tetapin tadi dari perusahaan A dan perusahaan B, yaitu harga strategi murah yaitu 257, nilai max-nya yaitu 2. Cari nilai maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni yang tadi yang telah disampaikan. Nah, yang pertama itu dari perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, nilai terkecil atau terminimal dari strategi harga murah dari 257 yaitu 2. Nah, kemudian strategi harga sedang minus 1, plus 2, dan plus 4 yaitu minus 1, nilai yang paling minimal. Yang ketiga yaitu strategi harga mahal dari 6, 1, 9 yaitu 1, nilai yang paling minimal. Nah, yang dari minimax dari strategi harga murah yaitu 2, minus 1, plus 6 yaitu yang nilai yang paling tinggi adalah 6. Nah, kemudian strategi harga sedang dari angka 5, 2, 1, nilai yang paling minimax adalah 5. Nah, yang ketiga yaitu strategi harga mahal dari 7, 4, 9, yang paling tinggi adalah 9. Nah, maka diperoleh angka penyelesaian berbeda yaitu dari A nilai yang paling maksimin adalah 2, yang B nilai yang paling minimax adalah 5. Nah, kemudian masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Nah, jadi bagi perusahaan A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minus. Nah, bagi perusahaan B, di strategi 3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Tuh, karena dia 9 menimbulkan nilai kerugian. Otomatis setiap perusahaan atau organisasi tidak mau dong mendapatkan kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian ini diperoleh kombinasi baru yaitu perusahaan A dengan strategi harga murah, strategi harga mahal, dengan perusahaan B strategi harga murah, dan strategi harga sedang dengan angka 2, 5, 6, dan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bilang kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi 1 adalah untuk perusahaan apabila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi 1 adalah sebesar P. Maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 dikurang P. Begitu pula dengan pemain B. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 adalah 1 dikurang Q. Nah, di sini ditandai dengan perusahaan A, strategi harga murah S1 ditandai dengan P. Nah, kemudian strategi harga mahal S3 ditandai dengan 1 dikurangin P. Nah, dari perusahaan B, strategi harga murah S1 ditandai dengan Q, dan strategi harga sedang S2 ditandai dengan 1 dikurang Q. Nah, langkah
Penyelesaiannya, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Jadi kita harus mengambil poin yang paling tinggi. Nah, untuk di perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, maka nilai angka yang keluar adalah 2P ditambah 6 buka kurung 1 dikurangi P. Jadi sama dengan 2P ditambah 6P. 2P ditambah 6 dikurangi 6P sama dengan 6 dikurang 4P. Nah, bila strategi A direspon B dengan S2, 5P ditambah 1, 1P sama dengan 5P tambah 1 kurang P sama dengan 1 tambah 4P. Nah, bila digabung 6 dikurangi 4 tambah 1 sama dengan 1 tambah 4P. Nah, 6 dikurangi 4 jadi 5. 6 dikurang 4P 1 tambah 4. Jadi ini teh perkalian silang. Disilang 6 dikurang 4 5. Bentar 1 tambah 4 sama dengan 5. 6 dikurang 4P sama dengan 8P. Jadi P sama dengan 5 bagi 8 sama dengan 0,625. Nah, apabila P sama dengan 0,625, hasil dari perusahaan A tadi, nah apabila P sama dengan 0,625, maka 1 dikurang M sama dengan 0,375. Nah, masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Dengan persamaan ke-1, 2P ditambah 6 buka kurung 1 dikurangi P sama dengan 2. P-nya tadi 0,625 ditambah 6 dan 1 dikurangi P tadi 0,375, dan hasilnya dengan persamaan ke-1 yaitu 3,5. Nah, dengan persamaan kedua, 5P ditambah 1 buka kurung 1 dikurangi P tutup kurung. Nah, sama dengan 5, P-nya tadi 0,625 ditambah 1 kurang P-nya yaitu 0,375, hasilnya 3,5. Nah, keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2 seperti langkah 1 tadi. Nah, untuk penyesuaian B, bila strategi B direspon A dengan S1, maka nilai keluar yaitu rumusnya 2Q ditambah 5 buka kurung 1 dikurangi Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 dikurang 3Q. Nah, bila strategi B direspon A dengan S2, maka 6Q tambah 1 buka kurung 1 dikurangi Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurang 1Q sama dengan 1 tambah 5Q. Nah, bila digabung, timbullah angka 5 dikurang 3Q sama dengan 1 tambah 5Q. Nah, kemudian 4 sama dengan 8Q, hasilnya Q. Jadi 4 bagi 8 adalah 0,5. Maka dari nilai dari 1Q adalah 0,5. Dengan persamaan ke-1 dan dengan persamaan kedua. Dengan persamaan ke-1-nya yaitu 2Q ditambah 5 buka kurung 1 dikurangi Q sama dengan 2. Q-nya tadi diketahui 0,5 ditambah 5 dan 1 kurang Q-nya tadi 0,5 yaitu dengan hasil 3,5. Dengan persamaan kedua yaitu 6Q ditambah 1 buka kurung 1 dikurangi Q. 6 Q-nya tadi 0,5 ditambah 1 dengan 1 kurang Q-nya tadi 0,5, jadinya hasilnya 3,5. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi ini, perusahaan B bisa menurunkan kerugian sebesar 5. Nah, kesimpulan yang didapat dari dua metode ini atau di materi ini yaitu konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Nah, untuk itulah manajer atau pimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus mampu mengelola konflik yang dapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer atau pimpinan harus mampu mendiagnosis sumber konflik serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi tepat atau konflik tersebut. Dengan pola pengelolaan konflik yang baik, maka akan diperoleh pengalaman dalam menangani berbagai macam konflik yang akan selalu terus terjadi dalam organisasi. Nah, jadi di setiap perusahaan itu, di setiap organisasi pasti memiliki
konflik yang terjadi maupun internal dan eksternal. Jadi seorang pemimpin, leader, atau manajer harus bisa menangani dan mendiagnosis konflik ini sehingga bisa dapat memperbaiki konflik ini dengan baik secara bijaksana dan tepat. Nah, mungkin hanya sedikit itu yang bisa saya sampaikan dari materi pengambilan secara konflik atau di dalam konflik. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Resa sudah memberikan tugas ini sehingga saya bisa belajar lagi untuk lebih memahami materi tentang teori pengambilan keputusan. Mohon maaf bila ada salah kata karena tempatnya salah yaitu ada di kita, di manusia, dan yang maha benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.